Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan seri mengenai pembelajaran Cognitor 4, di mana pada materi sebelumnya kita telah belajar memahami mengenai model yang ada di Cognitor 4. Kemarin kita telah membuat sebuah list sederhana untuk menampilkan data dari tabel buku, atau kemarin untuk nama tabelnya kita adalah tabel book. Pada materi kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai model, di mana nanti kita sudah mulai berfokus pada salah satu fitur, yaitu growth. Nah, pada materi model seri kedua ini kita akan membuat salah satu fitur dari growth, yaitu mengenai read, atau lebih tepatnya kita membuat suatu fitur untuk menampilkan detail dari sebuah data. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu growth. Growth itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete, di mana untuk create, read, update, dan delete ini merupakan fungsi utama yang digunakan oleh berbagai bahasa pemrograman dan biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan database. Jadi, dengan adanya growth ini kita bisa melakukan interaksi dengan database, di mana untuk interaksinya yaitu menambahkan data, mengubah data, maupun menghapus data. Ada beberapa variasi dari growth. Yang pertama, kita juga bisa menggunakan yang namanya breadth, browse, read, edit, add, dan delete. Lalu variasi lainnya ada grep, yaitu singkatannya itu create, replicate, append, dan process. Lalu selanjutnya ada crudel, yaitu create, read, update, delete, dan list. Lalu yang terakhir ada dev, yaitu delete, add, view, dan edit. Ini adalah variasi dari growth. Oke, mungkin ini pengenalan singkat mengenai growth. Sekarang kita akan kembali ke aplikasi toko buku kita, dan kita akan membuat sebuah fitur salah satu dari growth, yaitu read, di mana kita akan menampilkan detail dari data buku. Kita buka project toko buku kita ke dalam VS Code. Nah, sebelum kita masuk membuat fitur detail data buku, ada beberapa penjelasan yang perlu saya tambahkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai list dari data buku. Nah, yang pertama, kita ke halaman indeks dari data buku. Nah, kemarin di sini saya belum menjelaskan mengenai tata cara penggunaan atau menampilkan data ke dalam sebuah tabel. Nah, di sini di pemanggilan value ini kita kan ada title. Nah, title itu kita peroleh bukan dari database ya, bukan dari nama kolom dari tabel book, melainkan apa yang diterima atau dikirimkan oleh controller. Nah, cara lihatnya itu segini. Jadi ketika di controller, kita coba ke controller, yaitu ke controller book. Nah, kemarin kita kan pernah sempat DD dari data book ini ya. Kita print out data booknya. Nah, coba kita jalankan aplikasi kita. Kita buka terminal. Untuk menjalankan kita ketikkan php spark serve. Nah, ini linknya seperti biasa kita buka di browser. Nah, ini ada error. Kenapa? Di sini errornya adalah undefined variable title. Nah, ini berarti titlenya ini dia tidak terbaca. Nah, ini kenapa? Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini kan kita ketika pertama kali mengakses aplikasi, ini adalah kita mengakses root-nya ya. Nah, di mana root-nya itu jika kita lihat di file routes. Nah, ini adalah root-nya. Root ini dia mengakses controller home, fungsinya adalah index. Nah, sekarang kita coba buka controller home.
lalu fungsi indeks. Nah, di sini dia menampilkan halaman beranda. Nah, di halaman beranda itu dia akan menggunakan sebuah template yang sama ketika kita menampilkan halaman buku. Nah, di template itu kan kemarin kita sudah ada ini ya, kita sudah mengubah title-nya menjadi title ini. Nah, title ini dikirimkan melalui controller. Nah, di controller home, di fungsi index ini dia belum mengirimkan title ke template. Maka dari itu tadi title-nya itu tidak terbaca. Nah, di sini kita perlu menambahkan title ya. Kita buat saja data, array data, menggunakan kurung siku. Lalu yang pertama adalah title. Nah, title-nya itu kita ambil dari variabel define, seperti kemarin yaitu namanya title. Nah, ini untuk variabel define-nya ini kita definisikan di sini. Kita gunakan sintaks define. Lalu nama variabelnya apa, yaitu title ya. Lalu isinya adalah beranda. Seperti ini. Lalu jangan lupa array data ini kita kirimkan ke beranda. Oke, seperti ini. Ini untuk terminalnya saya close saja. Sekarang kita coba refresh browsernya. Ini kita refresh. Maka dia tidak error ya. Di title tab browsernya ini dia sudah sesuai, yaitu di halaman beranda. Oke, sekarang kita kembali ke controller buku, yaitu controller book. Oke. Nah, kemarin kita sudah dd data book ya. dd data book. Nah, sekarang kita coba akses book. Kemarin kita telah membuat routingnya itu book. Nah, ini untuk datanya. Untuk isi dari data book. Nah, di sini kan ada book ID, title, slug, release year, author, price, discount, stock, sampai updated at. Nah, title bar ini nih yang kita panggil di halaman view index kita. Nah, kita kembali ke halaman index. Jadi, untuk pemanggilannya ada di sini, kita sesuaikan dengan title bar dari printout di data book ini. Jadi gitu ya. Jadi kita lihatnya itu bukan dari database, tapi kita lihatnya dari printout atau isi dari data book ini. Karena kadang ada kita bisa mengubah headernya ini tidak sesuai dengan database. Nah, mungkin nanti akan kita temui di materi-materi kita selanjutnya. Jadi seperti itu ya cara pengaksesan data di halaman view index. Oke, sekarang kita kembali ini ke controller book. Ini kita komen saja, Ctrl/, kita save. Nah, di sini kita refresh. Nah, maka datanya sudah tampil. Nah, di buku itu kan ada ID kategori buku ya, atau book kategori ID. Nah, sekarang coba kita tampilkan di sini. Mungkin kita akan mengubah field-field yang akan kita tampilkan. Misalnya untuk judul kita biarkan. Lalu untuk penulis tidak akan kita tampilkan, tapi kita ingin menampilkan yang namanya kategori. Kita akan menampilkan kategori, lalu di sini harganya kita letakkan di sini, harga, dan yang terakhir adalah stok. Nah, tadi di previewnya itu untuk kategori itu kita menggunakan book kategori ID. Harga itu price, lalu stok. Nah, ini kita save. Sekarang kita refresh browsernya. Oke, ini typo. Book kategorinya typo. Sudah kita betulkan. Kita coba refresh lagi. Nah, sudah muncul ya. Nah, jika teman-teman perhatikan untuk kategori ini kan dia modelnya ID ya. Nah, kita bagaimana jika kita ingin menampilkan
nama dari ID kategori ini. Kalau 1 kemarin kan kalau nggak salah kita adalah nama kategorinya adalah novel, lalu 4 ini adalah mengenai buku sejarah. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan kategorinya ini sesuai dengan nama kategorinya? Sedangkan jika kita lihat di previewnya dari databook, ini kita aktifkan lagi. Ini kita refresh. Nah, sedangkan kita lihat di previewnya ini, yang berhubungan sama kategori itu hanya book kategori ID. Sedangkan di sini tidak ada penjelasan 1 itu dia kategorinya apa, 4 itu kategorinya apa. Nah, sedangkan penjelasan itu adanya di tabel book kategori. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan kategori name-nya, yaitu kita nanti akan menghubungkan tabel book ini ke tabel book kategori. Jika kalian memahami mengenai konsep database, kita akan menggunakan salah satu sintaks yaitu join. Oke, sekarang kita kembali. Kita akan membuat fitur join tersebut di dalam model book kita. Karena itu kan hubungannya sama query ya. Jadi kita membuatnya di model. Kita buka book model kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan salah satu fungsi. Kita ketikkan saja func, lalu enter. Jadi nanti akan ada public function, lalu di sini kita tambahkan yaitu getBook. Lalu parameternya kita kosongkan. Lalu di sini untuk sintaksnya adalah this table, kita akan menggunakan yang namanya query builder. This table, nah nama tabelnya apa? Yaitu book. Lalu di sini kita joinkan menggunakan join. Nah, kita akan menjoinkan kemana nih? Tadi kita akan menjoinkan ke tabel book kategori. Nah, di sini kita akan menghubungkan foreign key dari tabel book dengan primary key dari tabel book kategori. Nah, untuk foreign key-nya yang ada di tabel book yaitu adalah book kategori ID. Nah, kita sama dengan book kategori ID yang ada di book kategori. Jadi harapannya teman-teman paham ya untuk mengenai konsep join. Jika teman-teman belum paham mengenai konsep join, alangkah lebih baiknya teman-teman pahami terlebih dahulu mengenai konsep join. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita akan menghubungkan book kategori ID yang ada di tabel book dengan book kategori ID yang ada di tabel book kategori. Jika sudah, kita returnkan hasilnya itu yaitu this. Jadi di sini adalah modelnya, ini akan kita returnkan menggunakan this. Lalu kita tambahkan yaitu find all. Oke, sekarang kita ke controller book. Nah, sekarang untuk modelnya ini kita ganti dengan get book. Jadi kita akan mengakses fungsi yang ada di book model ini, yaitu fungsi get book. Nah, ini bisa kita save saja. Sekarang kita ke browsernya, kita coba refresh. Nah, kita lihat di sini ada previewnya apa. Nah, di sini untuk previewnya sudah ada tambahan name kategori. Jadi untuk 1 itu berarti novel, lalu untuk 4 berarti buku sejarah. Nah, kemudian kita panggil nih name kategorinya ini di halaman view kita. Nah, kita gantikan book kategori ID ini menjadi name kategori. Kita save. Ini kita komen dulu. Kita save juga, lalu browsernya kita refresh. Nah, maka untuk kategorinya ini sudah sesuai, yaitu jika 1 berarti novel, jika 4 berarti buku sejarah. Jadi ini adalah kita menggabungkan dua tabel yang berbeda, di mana tabelnya itu saling berelasi. Nah, sekarang kita kembali ke model kita.
Nah, di sini kan kita menggunakan this tabel book. Nah, sedangkan untuk book model ini, di sini berarti dia merujuk pada book model. Nah, sedangkan di book model kita sudah ngeset tabelnya itu yaitu ke tabel book. Maka dari itu, ini untuk sintaks this tabel book sebenarnya ini tidak perlu. Jadi kita bisa langsung join seperti ini. Ini kita bisa save. Nah, kita coba refresh. Nah, hasilnya sama saja. Karena asumsinya kita sudah mengeset tabelnya itu di sini, di variabel table. Kecuali jika kita akan mendapatkan data dari tabel lain. Nah, ya, baru kita menggunakan this table. Seperti itu. Oke, teman-teman, semoga sampai di sini paham. Gimana? Seru ya? Nah, nanti kita akan mempelajari yang lebih seru lagi. Saya harap teman-teman bisa memahami konsep ini. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa cara. Jika teman-teman ingin menggunakan query builder, berarti caranya seperti ini. Atau misal jika teman-teman tidak memahami atau bingung mengenai query builder, teman-teman bisa menggunakan query biasa. Jika teman-teman ingin menggunakan query biasa, berarti di sini kita andaikan kita buat dulu query-nya seperti ini. Lalu kita buat this db query. Nah, kita masukkan query join-nya itu di sini. Nah, untuk query join-nya berarti kita kan misalkan saja select all from book, lalu join, lalu kita joinkan ke tabel book customer on, lalu book titik. Nah, di sini kita akan joinkan dari tabel book ke tabel book kategori melalui build book kategori ID dari masing-masing tabel. Oke, query-nya seperti ini ya. Ini biar tidak melebihi layar, kita tekan saja Alt Z. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan query biasa seperti ini, yaitu query select from book join book customer. Oh, kok book customer? Berarti ini book kategori ya, bukan book customer. Kita joinkan ke book kategori, di mana yang akan kita joinkan itu berdasarkan book kategori ID dari tabel book dan juga book kategori ID dari tabel book kategori. Nah, seperti ini. Lalu untuk returnnya berarti kita returnkan adalah query, lalu di sini adalah get result array. Ini jika outputnya adalah berupa array, atau kita cukup get result saja untuk output berupa objek. Nah, sekarang kita coba get result aja ya, kita outputnya berupa objek. Lalu ini kita komen saja Ctrl/, kita save, lalu kita ke controller book. Nah, di sini untuk data booknya kita print out ya menggunakan dedik. Ini kita aktifkan lagi, kita save. Sekarang kita ke browsernya, ini kita refresh. Tadi kita menggunakan get result. Nah, di sini datanya juga ada ya. Nah, jika seperti ini berarti ini outputnya berupa objek. Nah, sekarang kita coba tampilkan di halaman view-nya. Ini kita komen. Lalu ini kita refresh saja apakah tampil juga di halaman view. Nah, ternyata error. Nah, ini value title-nya itu dia tidak terbaca. Karena kita kan di sini outputnya adalah get result, berarti dia nanti outputnya itu berupa objek. Nah, maka dari itu di sini untuk pengaksesannya itu tidak menggunakan kurung siku seperti ini, karena ini untuk outputnya itu array. Nah, untuk objek berarti kita menggunakan tanda panah, yaitu title seperti ini. Nah, mungkin ini kita coba dulu. Nah, tadi kan errornya ada di ini ya, baris 32 ini. Nah, sekarang kita coba refresh.
Nah, maka errornya berubah ke baris 33. Berarti untuk baris 32 sudah normal seperti ini ya, berarti udah bisa. Nah, jadi pengaksesannya seperti ini. Nah, jika kita ubah semua, berarti nanti akan jadi seperti ini. Ini kita ubah semuanya menjadi panah ya. Sudah kita ubah menjadi panah semua, sekarang ini kita refresh. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini jika kita outputnya berupa objek. Nah, jika outputnya berupa array seperti apa? Array berarti kita gunakan result array. Ini kita save. Lalu kita kembali ke browsernya. Sekarang ini kita refresh. Nah, maka di sini dia error lagi ya. Karena di sini dia tidak bisa mengakses value tanda panah title ini. Karena tadi outputnya berupa array. Nah, di sini udah ada nih. Title of non-object. Berarti ini dia bukan objek. Maka dari itu kita mengaksesnya pakai array. Yaitu kita kembali ke tadi. Ini kita back saja, kita undo. Untuk undo, tekan Ctrl Z saja ya. Ini kita save. Nah, sekarang kita refresh lagi nih. Nah, maka datanya sudah berhasil tampil. Oke, jadi di sini untuk modelnya ada dua cara ya. Kalian bisa menggunakan query biasa seperti ini jika kalian lebih paham mengenai query, atau jika kalian lebih suka menggunakan query builder, berarti query-nya seperti ini. Ini untuk query-nya kita disable saja, kita comment. Lalu di sini kita gunakan yang query builder saja. Ini kita aktifkan. Kita save. Nah, sekarang ini kita refresh. Oke, normal ya. Nah, selain find all, kalian juga bisa menggunakan yang namanya get result array ya. Nah, caranya, kalian gunakan saja get, lalu setelah itu kalian panah lagi, kalian gunakan get result array. Seperti ini. Kita save, lalu kita refresh. Nah, hasilnya kan sama saja ya. Nah, itu tadi ada beberapa pilihan cara penggunaan. Jadi nanti tergantung selera teman-teman enaknya menggunakan yang model seperti apa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat halaman detail dari data buku. Nah, yang pertama kita buat dulu fungsi untuk menampilkan detail bukunya. Kita akan membuatnya di controller book. Nah, di sini kita tambahkan fungsi yaitu func. Untuk nama fungsinya misalnya adalah detail. Nah, yang namanya fungsi detail berarti di sini dia membutuhkan yaitu parameter. Di mana parameter itu nanti akan digunakan untuk menunjukkan bahwa yang akan kita tampilkan itu detail dengan parameter yang mana. Nah, untuk parameternya di sini kita bisa menggunakan ID dari buku, atau di sini kita akan menggunakan parameternya itu yaitu dari slug dari buku. Lalu di sini kita buat modelnya. Kita akan mengakses model yaitu book model. Nah, yang pertama kita buat dulu inisialisasi yaitu book model. Nah, ini kita buat variabel yaitu book model, di mana variabel book model ini adalah inisialisasi dari book model. Oke, seperti ini. Lalu kita tampilkan data booknya. Kita gunakan yaitu book model panah. Nah, di sini kita gunakan saja fungsi yang sudah pernah kita buat di book model yaitu get book. Tinggal kita tambahkan di sini parameternya yaitu slug. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ke book modelnya, kita modifikasi untuk fungsi get booknya. Ini kita save dulu. Kita ke book model. Nah, di sini kan tadi dia ada parameter. Yang pertama parameternya adalah slug. Kita inisialisasi, nilai awalnya adalah 0. Nah, di sini kita akan membuat satu fungsi ini bisa digunakan untuk menampilkan semua data buku dan juga bisa menampilkan data buku berdasarkan slug yang dikirimkan. Jadi nanti di sini kita ada dua query, entah itu query biasa ataupun query builder. Nah, maka dari itu kita ada pengecekan terlebih dahulu di sini. Kita gunakan if.
Yang pertama, slugnya itu kita cek apakah slugnya itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, jika sama dengan 0, berarti dia akan menampilkan semua data buku. Nah, seperti itu. Kemudian, jika tidak sama dengan 0, berarti nanti dia akan menampilkan data buku berdasarkan slug. Nah, ini bisa kita copy saja, lalu kita pastekan di else ini, Ctrl V. Lalu di bawahnya kita tambahkan this, where, kemudian tanda array. Nah, kita akan menampilkan yang sesuai dengan slugnya ya, yaitu where slug sama dengan slug. Seperti ini. Kemudian untuk resultnya kita tetap gunakan get result array. Oke ya, semoga ini paham ya. Jadi di sini ada dua query, di mana untuk query yang pertama jika slugnya itu sama dengan 0. Lalu yang kedua jika di sini slugnya itu tidak sama dengan 0, berarti dia ada parameter yang dikirimkan. Ini kita save saja. Lalu kita kembali ke controller book, ke fungsi detailnya. Nah, di sini untuk data booknya kita print out ya menggunakan dd. Kita print out seperti ini dulu. Ini kita save. Selanjutnya kita buat routing untuk mengakses fungsi detail di controller book. Kita ke file routes. Nah, di sini kita buat routes get, routingnya adalah book. Anggap saja routingnya book detail ini ya. Lalu untuk controllernya apa? Controllernya adalah book, fungsinya detail. Nah, dia kan tadi detail itu ada parameternya ya. Nah, di route ini kita tambahkan yang namanya placeholder. Jenis-jenis placeholder itu ada apa saja? Teman-teman bisa pahami kembali tutorial mengenai routes dan controller. Nah, untuk placeholdernya di sini saya gunakan any. Lalu di detail ini kita tambahkan /$1 yang berarti dia ada satu parameter. Oke, kita save. Nah, sekarang kita ke browsernya, kita coba akses. Tadi nama route-nya book detail ya, book-detail atau book strip detail. Lalu di sini untuk slugnya apa? Slugnya adalah mencari cahaya. Seperti ini ya. Ini coba kita enter. Nah, udah ada printout-nya, kita cek. Nah, sudah ada datanya ya. Jadi yang ditampilkan adalah data buku yang slugnya itu adalah mencari cahaya. Mungkin agak repot ya kalau kita ketikkan URL-nya di sini. Mungkin kita buat saja fungsi detailnya ya. Kita kembali ke halaman list buku. Nah, di halaman list buku ini kita akan membuat fungsi detail. Lalu kita buat juga di sini menu untuk menampilkan data buku. Nah, untuk membuat menu yang di sini di sidebar ini kita ke file sidebar ya. Kita buka file sidebar yang ada di folder layout. Ini kita buka. Lalu di sini kita hapus beberapa menunya ya. Kita tidak menggunakan semua menunya. Mungkin ini menunya kita hapus saja. Kita ambil salah satu, lalu sisanya kita hapus. Kita hapus, jadi kita sisakan ada dashboard dan table. Nah, untuk dashboard mungkin kita bisa ubah menjadi beranda. Lalu untuk table kita ubah menjadi buku atau data buku seperti ini. Nah, lalu untuk href-nya, href ini berarti untuk linknya ya. Untuk beranda berarti dia hanya mengakses root, yaitu untuk root berarti kita cukup slash saja. Nah, sedangkan untuk buku, dia mengakses apa ini untuk buku? Kita lihat di routes-nya, dia mengakses /book.
Berarti di sini kita masukkan untuk href-nya adalah /book. Seperti ini. Kita save. Lalu di sini untuk ikonnya, untuk yang book bisa kita ubah, yaitu kita gunakan fast strip book. Kita save. Lalu kita refresh browsernya. Nah, jadi seperti ini. Lalu jika kita akses beranda, maka dia akan menampilkan halaman beranda. Jika kita akses menu data buku, dia akan menampilkan data buku. Nah, sekarang kita akan menambahkan tombol detail di sini. Sekarang kita ke halaman indeks dari data buku. Yaitu ini ya, halaman indeks dari data buku. Nah, di sini kita tambahkan kolom. Untuk title-nya kita gunakan aksi, yaitu kolom aksi. Nah, untuk isinya kita gunakan TD, yaitu kita akan menggunakan A. A itu berarti untuk membuat link ya. Nah, linknya itu apa? Kita set di href ini. Yaitu tadi untuk mengakses detail, kita akses root book detail ya. Kita akses book detail, lalu slash itu berarti setelah ini adalah parameter yang dikirimkan. Nah, untuk parameternya adalah slug ya. Kita masukkan atau kita panggil slug di sini. Nah, di sini kita panggil slugnya di sini. Kita gunakan php kontrol spasi. Nah, muncul seperti ini, kita enter saja. Lalu kita masukkan value. Kita panggil array-nya adalah slug. Lalu untuk nama A-nya ini kita beri nama yaitu detail. Ini kita save. Nah, sekarang kita coba lihat di browsernya. Ini kita refresh. Nah, sekarang muncul link detail ini ya. Nah, jika teman-teman arahkan ke detail ini, di sudut kiri bawah itu ada detail dari linknya. Nah, sekarang kita coba klik linknya ini untuk yang mencari cahaya. Ini kita klik. Nah, maka di sini ada data bukunya sesuai dengan slugnya. Ini kita back saja. Lalu kita coba yang sejarah Indonesia. Detailnya kita klik. Oke, berarti untuk linknya nggak ada masalah ya. Kita kembali saja. Nah, sekarang kita tidak ingin nih bentuknya ini berupa link seperti ini ya. Kita ingin bentuknya itu sebuah tombol. Nah, maka dari itu di linknya ini, di tag A-nya ini kita tambahkan class button. Kita ke tag A. Nah, mungkin di sini kita tambahkan class button ya, berarti btn. Berarti kita sudah membuat menjadi button. Nah, sekarang untuk warna buttonnya kita gunakan, untuk detail kita gunakan btn info saja. Kita tekan ALTZ agar codingannya ini tidak melebihi layar. Nah, biar rapi seperti ini ya, biar enak dibaca. Kita save. Lalu kita refresh browsernya. Nah, tombolnya sudah seperti ini. Ini untuk detailnya. Mungkin untuk warna teksnya kita bisa ubah. Nah, di kelas ini kita tambahkan teks white seperti ini. Kita save. Kita coba refresh kembali. Nah, sudah berubah seperti ini ya. Nah, jika ingin menambahkan icon, kita tambahkan saja di dalam A-nya ini. Di dalam A ini kita tambahkan tag I. Lalu untuk I-nya itu kita kasih kelas. Kita gunakan va info circle. Kita save. Nah, di sini kita refresh. Nah, maka akan ada ikonnya ini. Nah, untuk icon-iconnya ini kita bisa lihat yang ada di bootstrap-nya. Kita coba ke bootstrap. Kita masuk ke dokumentasi bootstrap-nya. Kita ke extend, lalu di sini ada icons. Di sini ada icon-icon yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada font Awesom, feather, Octicon, dan ada beberapa icon lainnya. Nah, tapi icon-icon ini tidak semuanya bisa kita gunakan.
Saya bisa menggunakannya yaitu yang font Awesome. Ini bisa kita klik saja. Nah, ini nanti akan diarahkan ke dokumentasi font Awesome-nya. Kita bisa start for free, lalu bisa kita cari ikonnya di sini. Kita ke explore icon. Nah, lalu di sini ada beberapa ikonnya, kita bisa pilih yang mungkin kita ke bawah. Nah, di sini ada yang solid, ada yang reguler. Mungkin bisa kita coba solid. Nah, lalu di sini kita pilih yang free. Nah, ini icon-icon yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk namanya seperti ini ya. Ini ada angel left. Nah, ini namanya ada angel right. Berarti kita nanti menggantikannya di sini. Nah, untuk namanya ini kita ganti yang ini ya. Info circle ini kita ganti icon yang sesuai. Oke, kita kembali ke buku kita. Nah, sekarang ketika kita ketikkan detail, nah tampilannya masih print out seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat halaman untuk menampilkan detailnya. Kita kembali ke project kita, ke codingannya. Nah, kita tambahkan halaman untuk detailnya. Kita klik kanan pada folder book, new file, lalu detail.php. Kita enter saja. Lalu untuk isinya, kita bisa kopikan dari indeksnya, kita ambil chart body ini ke atas ya. Ini kita copy, Ctrl C, lalu ke detail kita Ctrl V saja, kita paste di sini. Nah, untuk tutupnya kita cari tutup untuk div ini. Ini kita klik. Nah, nanti ada garis yang menyala ini. Kita urutkan saja garisnya. Ini adalah div tutupnya ya. Berarti dari div ini ke bawah kita copy. Ctrl C, lalu ke detailnya ini. Ini kita enter, lalu kita pastekan di sini. Kita save. Lalu di fungsi detailnya, sekarang kita panggil halaman detailnya. Kita return, view, lalu kita tampilkan halaman detailnya. Dia ada di folder book, lalu nama filenya adalah detail. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk data book ini kita kirimkan ke halaman detail. Nah, untuk mengirimkannya kita gunakan array data. Kita kirimkan yang pertama untuk title. Title ini wajib dikirimkan di setiap halaman ya. Kita gunakan title, kita kirimkan title seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah data book. Nah, untuk data booknya berarti kita kirimkan dari data book. Seperti ini. Ini jangan lupa titik koma. Lalu ini kita kirimkan array datanya ini ke halaman detail. Kita save. Nah, ini untuk print outnya kita komen saja Ctrl/. Kita save. Nah, seharusnya untuk fungsi detail dia sudah mengakses halaman detail. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Tampilan dari detailnya seperti ini. Ini dia CSS-nya tidak terbaca. Nah, kita coba cek kenapa. Kita klik kanan, lalu kita pilih View Page Source. Kita coba ke bagian CSS, yaitu di link ini ya. Nah, di link ini, sekarang kita coba klik saja untuk memastikan dia bisa terbaca atau tidak. Ini kita klik. Oh, ternyata dia tidak terbaca. Harusnya dia tampilannya bukan seperti ini jika CSS. Nah, harusnya dia tidak membaca book detail ini. Ini kita delete saja. Nah, harusnya CSS-nya seperti ini. Berarti kita perlu memperbaiki pemanggilan CSS yang ada di template kita. Kita ke template, yaitu ada di folder layout tadi ya. Di folder layout, kita ke template. Nah, lalu kita perbaiki pemanggilan CSS di sini. Kita tambahkan
yaitu base URL-nya. Nah, di sini kita tambahkan, di tempat sini kita tambahkan base URL-nya. Kita ketikkan php kontrol spasi enter. Base URL berarti kita cukup ketikkan saja base URL seperti ini. Nah, jangan lupa sebelum CSS ini kita tambahkan slash. Kita save. Nah, kita kembali ke halaman detail ini ya. Kita refresh. Nah, maka CSS-nya sudah terbaca. Oke, ini juga berlaku untuk pemanggilan JavaScript ya. Ini kita kopikan saja. Base URL ini kita tambahkan di setiap pemanggilan CSS dan JavaScript. Kita ke bawah, kita ke bagian JavaScript. Nah, yang script.js ini ya kita tambahkan Ctrl V untuk paste. Lalu yang asset juga kita pastekan. Ini juga kita paste di sini. Lalu untuk yang data table juga kita pastekan di sini. Nah, ini kita save. Kita kembali ke browsernya. Oke, harusnya sudah normal ya. Nah, ini untuk yang halaman ini kita close saja. Ini juga kita close. Oke. Nah, sekarang untuk detail bukunya kita akan menampilkannya itu di dalam sebuah chart ya. Kita akan menampilkan detail bukunya ke dalam sebuah chart. Nah, sekarang kita coba cari referensi chartnya itu. Kita buka atau kita cari referensinya itu dari Bootstrap. Kita ke Bootstrap, kita pilih yang komponen, lalu kita pilih yang chart. Nah, kita cari yang ada gambarnya. Gambarnya mungkin yang kiri kanan saja ya. Kita cari yang kiri kanan. Kita gunakan yang ini saja. Nah, harapannya nanti yang sebelah kiri ini adalah gambar dari cover bukunya, sedangkan yang sebelah kanan adalah detail dari bukunya. Nah, ini untuk chartnya kita copy saja. Kita pilih tombol copy di sini. Lalu kita ke halaman detail kita. Ini template kita close. Kita ke halaman detail. Nah, kita masukkan di dalam chart body ini. Kita enter lalu kita pastekan di sini. Kita save. Lalu di sini untuk listnya kita ganti dengan detail. Nah, seperti ini ya. Mungkin kita refresh lagi. Nah, halamannya sudah berubah seperti ini. Nah, sekarang untuk chart title-nya kita ubah jadi judul bukunya. Kita ke chart title. Kita ketikkan php, enter. Nah, yang kita kirimkan ke halaman detail itu apa? Kita lihat di controller book fungsi detailnya. Yang kita kirimkan ke halaman detail adalah variabel data book yang kita kirimkan melalui array data. Nah, kita panggil data book ini ya. Data book yang menjadi key dari data book ini. Nah, kita panggil key data booknya. Nah, di detail ini kita panggil data book. Lalu kita akses array-nya yaitu adalah title. Nah, seperti ini. Mungkin kita coba dulu, kita refresh. Oh, oke, ini undefined index title. Oh iya. Nah, tadi ini kan outputnya berupa array. Jika kita lihat di printout-nya lagi, ini kita aktifkan lagi. Kita lihat printout-nya. Nah, ini ya, dia ada indeksnya itu 0. Maka dari itu di sini kita perlu menambahkan, di detailnya ini kita perlu menambahkan indeksnya yaitu 0. Seperti ini. Kita save, kita coba ya, kita save, lalu ini kita nonaktifkan lagi. Kita refresh halaman detail kita. Nah, maka dia datanya sudah tampil. Nah, biar dia tidak mengakses indeksnya ini, berarti kita coba ubah di modelnya. Nah, kita ubah resultnya ini ya. Nah, di sini yang return ini kita masukkan di dalam slug yang 0. Lalu untuk yang else ini kita
buat returnnya itu adalah this first. Seperti ini. Berarti nanti dia akan menampilkan satu data yang paling atas. Karena untuk detail itu kan dia menampilkan hanya satu data saja ya. Maka kita tidak masalah jika hanya menampilkan satu datanya saja. Kita coba refresh. Oh, ini masih error ya. Kita kembalikan index nullnya, ini kita hilangkan. Kita save, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah, judulnya sudah tampil. Ini kita KLTZ biar rapi. Lalu untuk chart text-nya ini kita tampilkan adalah penulis. Penulisnya berarti kita peroleh dari PHP author ya. Value author. Lalu untuk ini kita ganti juga PHP. Jadi di sini kita tampilkan semua detailnya. Selain penulis, ada juga tahun terbit. Tahun terbit berarti, oh ini bukan value, harusnya data book. Ini data book. Lalu untuk tahun terbit adalah release year. Lalu ini kita bisa copy saja, kita pastekan di sini di bawahnya. Lalu ada penerbit. Oh, penerbit nggak ada ya. Oke, untuk detailnya kita bisa lihat previewnya lagi. Ini kita aktifkan lagi. Nah, di sini kita refresh lagi ya. Nah, ini yang bisa kita tampilkan. Tadi kita title sudah. Ini slug tidak perlu kita tampilkan ya. Release year sudah, author sudah. Oke, mungkin price-nya. Kita kembali ke detail, yaitu price itu harga. Lalu selain price, ini kita copy lagi. Ada stock. Lalu ada kategori. Berarti untuk kategori kita gunakan yang name kategori ini ya. Name kategori. Ini kita save. Nah, sekarang kita refresh browsernya. Jangan lupa untuk previewnya kita matikan. Kita save, lalu kita refresh browsernya. Nah, sudah tampil detailnya seperti ini. Nah, ini untuk gambarnya belum ada ya, karena di data buku kita belum memiliki cover buku. Mungkin kita bisa cari referensi buku ya. Kita coba cari image saja buku. Nah, kita pilih salah satu gambarnya, kita gunakan yang pertama saja. Ini kita coba, kita buka open image in new tab. Kita kopikan Ctrl C, lalu kita ke halaman detail kita. Nah, di sini untuk menampilkan image kita menggunakan tagnya adalah img. Lalu untuk source-nya kita ganti, kita masukkan link yang tadi kita copy. Kita pastekan, Ctrl V. Nah, kita save ini. Kita save. Nah, sekarang untuk halaman detail kita refresh. Maka di sini gambarnya sudah ada. Nah, mungkin kita akan menambahkan tombol untuk kembali ya. Tombol back di sini, di bawah sini. Kita kembali ke halaman detailnya. Nah, kita akan menambahkan tombol back-nya itu mungkin di bawah sini ya. Kita tambahkan tombol back-nya itu di sini. Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti kita membuat tombol detail. Yaitu kita gunakan A. Lalu di sini untuk href-nya kita arahkan ke routing list buku, yaitu adalah /book. Lalu untuk namanya adalah kembali. Nah, di sini kita tambahkan kelas. Kita ubah menjadi bentuknya tombol. Kita gunakan button. Lalu untuk warnanya kita gunakan dark, berarti warnanya hitam. Kita save, kita refresh lagi di halaman detailnya. Oke, tombolnya sudah. Oke, mungkin ini terlalu lebar, berarti kita coba pindahkan saja. Kita pindahkan saja di dalam call MD8 ini. Kita paste. Kita di sini ya. Nah,
tombolnya sudah kecil. Jadi kita letakkan di dalam div MD8 ini, call MD8. Nah, kemudian kita bisa tambahkan icon, kita gunakan i. Kita gunakan kelas, yaitu fast, strip, lalu back itu berarti arrow left. Nah, ini typo, double R. Nah, seperti ini. Kita save, lalu kita refresh browsernya. Nah, sudah ada tombolnya seperti ini. Nah, jika kita klik, maka dia kembali ke halaman list buku. Nah, jika kita pilih detail lagi, dia menampilkan halaman detail. Ini bisa kita back lagi. Oke, itu untuk menampilkan halaman detail. Oke, semoga sampai di sini paham ya. Jadi kita telah membuat list buku dan juga telah membuat fungsi untuk menampilkan halaman buku. Nah, untuk rootnya berarti kita masih ada PR, yaitu membuat fungsi insert, update, dan delete. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita akan melanjutkannya di materi selanjutnya, di mana nanti untuk materi selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri, dan salam coding.